Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas sesuai dengan judul yang akan kita bahas, yaitu bolehkah unsur setap perangkat desa dimutasi ke perangkat desa, atau sebaliknya dari perangkat desa dimutasi ke setap perangkat desa. Nah, sebelum kita membahas jauh lebih itu, kita coba dulu kupas dulu apa dasar hukumnya. Jadi, perangkat desa sendiri sudah diatur daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, yang kemudian sebagian daripada peraturan itu dirubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Baik, kita bahas pengertian daripada perangkat desa dulu. Ya, di bab 1 ketentuan umum dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, yaitu kita bahas di ketentuan umum di pasal 1 ayat 5. Perangkat desa adalah unsur setap yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasinya diwadahi dalam sekretariat desa. Jadi ada satu yang pertama, yaitu membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan. Itu dilaksanakan oleh sekretariat desa. Sekretariat desa itu terdiri pada ada 3 kaur. Kaur umum, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Itu yang bertugas menyusun tentang kebijakan. Nah, ada 2 unsur lain lagi yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan untuk melaksanakannya, yaitu ada unsur teknis. Teknis itu ada daripada bisa saya disebut kasih, ada kasih kesejahteraan, ada kasih pelayanan, dan juga ada kasih pemerintahan. Itu unsur teknis. Dan juga ada satu lagi unsur kewilayahan. Unsur kewilayahan biasa disebut kepala dusun atau kepala suku, sesuai dengan jumlah penduduk, jumlah wilayah ya. Kalau itu bisa disesuaikan jumlahnya gitu, nggak ada batasan seperti kasih kaur kan hanya 3, dia bisa lebih banyak ya, sesuai dengan jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk untuk unsur kewilayahan. Nah, terus kita coba mengetahui terus untuk setap daripada perangkat desa sendiri apa. Nah, ini dibahas di pasal 8. Di pasal 8 di situ disebutkan kepala desa dapat mengangkat unsur setap perangkat desa. Jadi dapat, artinya dapat, tidak wajib ya. Namanya dapat itu bisa dilakukan, bisa tidak, sesuai dengan kebutuhan. Nah, unsur setap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah unsur pembantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan. Jadi tugasnya membantu daripada unsur-unsur daripada setap perangkat desa ini, unsur daripada perangkat desa ya, seperti tadi, jadi membantu kaur, membantu kasih, membantu kepala dusun ya, itu tugas daripada setap perangkat desa. Jadi dari pengertian ini berbeda ya, jadi tidak bisa dilakukan mutasi baik dari perangkat desa ke setap perangkat desa, ataupun sebaliknya dari setap perangkat desa ke perangkat desa, karena berbeda mekanisme pengangkatannya ya, dasar hukumnya pun berbeda, jadi tidak bisa. Nah, jadi ketika dari unsur setap, biasa mungkin dikatakan operator lah biasa yang lebih dikenal, itu mau dijadikan ke perangkat desa, dia harus melalui mekanisme penjaringan gitu kan, baru dia bisa masuk setelah melalui proses itu. Jadi tidak bisa semata-mata di rolling atau di mutasi ya, seperti itu ya. Jadi baik, itu semoga ini bermanfaat. Jadi yang mau saya sampaikan seperti tadi, jadi artinya tidak bisa daripada setap perangkat desa dimutasi ke perangkat desa dan atau sebaliknya, karena udah berbeda mekanismenya ya. Walaupun terjadi kekosongan, karena ketika terjadi kekosongan itu diatur di pasal, kalau di sini diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 itu tahun 2017, ada diatur di pasal,
coba saya buka ya, ada di pasal 8 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Saya coba dulu buka. Oh, di pasal 7. Nah, di pasal 7. Jadi walaupun di situ aja terjadi kekosongan, perangkat desa misalkan ada yang mundur atau berhenti dan lain sebagainya, terjadi kekosongan, di pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 dijelaskan, dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, jabatan perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa yang tersedia. Jadi hanya boleh perangkat desa ya. Jadi unsur daripada staf itu tidak boleh mendapat perintah tugas atau pelaksana tugas. Jadi hanya boleh dirangkap oleh perangkat desa yang tersedia. Artinya boleh di situ. Artinya kalau tersedia yang tersedia dan siap lah, artinya yang mumpuni, misalkan dari KAUR umum, KAUR kasih pemerintahan, kasih pelayanan, atau yang lain lah yang bersedia dan juga siap. Karena di sini yang dikatakan yang tersedia artinya yang ada bisa dari unsur mana aja, dari kewilayahan pun bisa gitu ya. Jadi dia yang penting dia masih perangkat desa, karena untuk staf itu tidak termasuk perangkat desa gitu ya. Seperti itu ya. Jadi baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.